wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 13 pembelajaran PAI SMP akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok kami, yaitu mengenai materi PAI pada aspek SKI dan terampil mendesain model pembelajarannya pada kelas 8 dan kelas 9. Nah, di mana kami terdiri dari 2 orang anggota, yaitu yang pertama saya sendiri, Vira Yulianti, kemudian rekan saya Widya Andriani, yang nantinya akan menjadi pemateri. Baik, materi pertama di sini akan saya sampaikan sendiri mengenai materi pembelajaran SKI pada kelas 9. Di mana di sini kami memilih materi kelas 9, yaitu mengenai bab daulah kerajaan Mamluk, pelanjut kemajuan kebudayaan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya mengenai proses berdirinya dinasti Mamluk, kemudian kemajuan peradabannya dimulai dari kelahiran daulah Mamluk. Nah, daulah Mamluk ini berkuasa di Mesir pada tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Di mana daulah Mamluk ini berpaham Islam, di mana itu Islamnya adalah Islam Sunni. Nah, serupa dengan pendahulunya, yaitu Daulah Al-Ayyubiyah. Nah, penguasa pertama dari dinasti Mamluk ini adalah Sultanah Sajarah Ad-Dur. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemimpin yang terkenal dari Daulah Mamluk, di mana pemimpin yang terkenal yaitu Zahir Ruknuddin Baibar al-Bundukdari. Nah, kemudian selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan sedikit tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Mamluk. Di mana di sini ada 4 bidang kehidupan. Yang pertama adalah bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi, kemajuan dinasti Mamluk ini adalah membuka hubungan dagang dengan Perancis dan Italia. Kemudian dari bidang seni bangunan, yaitu banyaknya arsitek yang dibawa ke Mesir untuk membangunkan sekolah-sekolah dan masjid-masjid yang indah, seperti rumah sakit, museum, perpustakaan, kubah, dan menara masjid. Kemudian yang ketiga yaitu pada bidang ilmu pengetahuan, di mana pada masa Daulah Mamluk ini ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir, seperti ilmu sejarah, kedokteran, astronomi, matematik, dan juga ilmu agama. Nah, kemudian yang keempat yaitu bidang sistem pemerintahannya, di mana pemerintahan pada dinasti Mamluk ini bersifat oligarki militer, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang menerapkan kepemimpinan berdasarkan kekuatan atau pengaruhnya, yaitu bukan melalui garis keturunan. Nah, itu adalah ringkasan sedikit mengenai materi yang kami pilih dalam materi SKI kelas 9 SMP atau MTS. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai model pembelajaran akan disampaikan oleh rekan saya Widya Andriani. Kepada Widya, dipersilakan. Baiklah, saya Widya Andriani akan melanjutkan pembahasan mengenai model pembelajaran pada materi SKI kelas 9 dengan tema Daulah Mamluk, pelanjut kemajuan kebudayaan Islam. Adapun model pembelajaran yang kita pilih yaitu model pembelajaran kooperatif tipe grup investigasi. Menurut Slavin 2019, model pembelajaran kooperatif tipe grup investigasi merupakan model pembelajaran yang mana siswa bekerja dalam suatu kelompok kecil dan diskusi kelompok, kemudian siswa akan mempresentasikan temuan kelompok di dalam kelas. Model pembelajaran kooperatif tipe grup investigasi menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses berkelompok.
Dalam model pembelajaran kooperatif tipe grup investigasi ini, pembelajaran berpusat pada siswa. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator atau konsultan sehingga siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Adapun tahapan dari model pembelajaran ini diantaranya: tahap 1, guru membantu siswa dalam membentuk kelompok kecil yang mana terdiri dari 5-6 orang siswa. Tahap 2, kelompok akan membagi subtopik kepada seluruh anggota kelompok, kemudian membuat perencanaan dari materi yang akan dibahas, bagaimana proses dan sumber apa yang akan dipakai. Tahap 3, siswa mengumpulkan dan menganalisis informasi serta membuat kesimpulan mengenai materi yang akan dibahas. Tahap 4, setiap kelompok mempersiapkan tugas kelompok yang akan dipresentasikan di depan kelas. Tahap terakhir atau tahap kelima, siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok dan kelompok lain tetap mengikuti pembelajaran. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata.